Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aksodiana dan pada hari ini yang insya Allah sudah menjelang malam bertemu dengan sahabat saya yang luar biasa namanya Mas Gun. Nah, Mas Gun ini adalah sosok inspiratif, masih muda, kaya raya ya. Amin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu adalah rezeki Allah ya. Beliau usianya di bawah saya ini. Alhamdulillah. Sekarang saya berapa, Pak? Kelahiran 87, berarti jalan 35 ya? Oh iya betul, Masya Allah. 35 ya, usia 35. Tapi alhamdulillah sudah berhasil, usaha budidaya madu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan beliau adalah seorang direktur dari salah satu PT yang, usianya belum lama tapi melesat ya, luar biasa, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini adalah suatu kebanggaan buat kita semua dari Perlebahan, di mana usaha yang mulai dirintis sejak dari nol ya? Dari nol. Udah ada setahun belum? Perkiraan setahun jalan ini setahun. Setahun, Masya Kurang Allah. lebih. Setahun tapi sudah melesat ya? Alhamdulillah. Mmm, Kalau boleh tahu Mas Gun itu, ini secara, umum dulu nih, Betul. pendidikannya apa dulu nih? Pengen tahu nih. Saya lulusan terakhir SMK SMK, permesinan ya. permesinan. Heeh, Eee, di dunia permaduan selama setahun kurang ini ya, betul. apa sih yang didapatkan dari usaha madu ini? Masya Allah. Sebenarnya kami tidak mau membuka ya, Mhm, mungkin ini takutnya ya ada unsur riya gitu. iya, Tapi mungkin sebagai motivasi ya? motivasi untuk teman-teman ya kan, Mhm, bahwasannya ya seseorang tidak harus ya apa bahasanya, sukses dari karena orang tuanya, oh betul tetapi betul. dari nol pun bisa begitu. Oh gitu, Dengan doa dan jerih payah kan gitu. mhm, Kemudian juga doa orang tua yang terpenting. betul betul. Betul. Nah Mas Gun ini background-nya ini sebagai apa nih? Background orang tua dulu nih? Kalau orang tua ini di kampung memang seorang petani. Mhm Ya dari segi ekonomi mungkin menengah ke bawah. mhm Tapi alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan doa mhm. kedua orang tua, Allah mudahkan kami dalam usaha. Oh, Dan awal masya usaha kami tidak awalnya tidak di permaduan. mhm. Awal usaha kita di kuliner. Saya pengen tahu dulu nih, penasaran banget nih ya, seperti halnya di TV-TV itu kan ya, tapi mudah-mudahan bukan karena mau riya ya, bukan ya. Karena Betul. saya melihat Mas Gun ini orangnya tawadhu, apa, bajunya aja biasa ini, berapa nih bajunya nih harganya Nah, nih? ini paling 11.000 lah. Masya Allah. Tapi jangan dilihat dari tampilannya ya, tapi lihatlah bagaimana isi hatinya ya. Dan mobilnya apa ini? Rumahnya seperti apa ini? Alhamdulillah saya termotivasi Gimana? ya kepada sosok yang luar biasa, Mhm, Bapak Muhammad Yusuf Hamka, mhm mhm. termasuk orang kaya di Indonesia, Oh gitu. memiliki aset yang luar biasa di jalan tol ya Mhm khususnya kan gitu loh. mhm, jalan tol. Citra Marga gitu. Beliau selalu rendah hati, Oh, betul betul betul. dermawan, Betul, luar Masya biasa. Allah. Dan alhamdulillah kami selama 1 tahun Mmm, di Perlaban ini alhamdulillah yang kami dapat alhamdulillah rumah gubuk inilah. Masya Allah, ini bukan Alhamdulillah. gubuk lagi. Jadi teman-teman sekalian, kebetulan pada hari ini, dari kemarin udah nginep di sini nih ya, udah 2 malam. Rencananya mau 1 minggu tuh, tapi udah tiketnya udah beli buat besok ya. Betul betul. Jadi Masya Allah rumahnya, sudah lumayan lebih dari layak ya, ini udah keren banget, seperti hotel ya. Kemudian yang kedua juga mobil saya dari bandara kemudian dijemput, itu Masya Allah udah mobilnya, sekelas Pajero ini ya. Alhamdulillah kalau mobil pribadi Mhm ada ya Mitsubishi Pajero mhm. dan Mitsubishi Strada untuk di lapangan. Oh, Masya Allah luar biasa. Adapun untuk perusahaan ada 4 mobil lah Masya Allah luar akses di biasa. sana. Betul Kami betul. bermitra dengan Ustadz Khairul sebagai direktur utama juga. Kami Masya sama-sama Allah. sebagai direktur. Tapi Oh. beliau lebih fokus ke ya pesantren kan Oh iya, begitu. Masya Allah. Jadi ini ada base juga untuk pesantren ya di sana, untuk pembiayaan? Oh, Ada Masya Allah. insyaallah. Jadi urusan dunia dapat, urusan akhirat dapat ya, bekal Alhamdulillah. dua-duanya dapat, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang perlu kita contoh bahwa usaha itu bukan hanya sekedar duniawi saja ya, tapi Betul. juga bagaimana kita usaha itu arahnya ke akhirat gitu ya. Alhamdulillah Dengan amin. cara membangun pesantren, kemudian juga bagaimana mendidik anak-anak gitu ya, supaya menjadi hafiz Quran, seperti itu ya. Betul betul. Nah, kembali ke tadi ya. Tadi kan terkait dengan dunia, apa namanya, perlebahan. Sebelum Betul. lari ke perlebahan, saya pengen tahu nih, sebelum sukses di dunia perlebahan ini, nah ini, jatuh bangunnya seperti apa sih, pengalaman-pengalaman kerja sampai tiba-tiba menjadi seorang pengusaha sukses di permaduan ya? Sebenarnya malu kalau kita mengatakan ya kita sukses ya masih jauh mungkin dengan senior-senior kita mungkin ya. Nggak Ya, apa-apa. ya kami alhamdulillah dari 2012 merintis usaha bakso. Mhm mhm. Ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah
kami berikan kepada karyawan kita, kita Mhm. kasih amanah ke sana. Alhamdulillah masih berjalan usaha bakso kita yang kita rintis dari nol. Masya Allah. Itu berapa tahun usaha bakso ini? Sampai sekarang dari 2012. 2012. Berarti Oke, udah 10 tahun ya. 10 tahun, luar Hmm, biasa. Ini bukan hal yang sebentar, ternyata usahanya memang sudah lama merintis usaha bakso. Kemudian betul. pernah nggak sih jatuh bangun usaha selain apa ya, selain bakso gitu ya, kan ini madu nih meningkat tajam selama 1 tahun ini, kemudian bakso. Nah, ada nggak sih usaha yang kemudian bisa jatuh bangun bahkan terpuruk ya? Tentunya kita sebagai seorang pembisnis, Mhm, entrepreneur, tentunya pernah merasakan jatuh bangunnya usaha kan itu. mhm, 2016 akhir, mhm. saya jatuh bangun di situ, habis semua aset. Rumah Mas habis, Masya Allah. motor habis, tanah habis. Tinggal satu warisan itu, Waduh, motor Suzuki Smash, itu yang tersisa ya? tersisa. Aduh, baju masih ada, Masih masih ada. untuk nggak diambil. Heeh, Alhamdulillah dengan ya kerja keras mhm. dan doa orang tua, alhamdulillah di tahun 2017 sudah mulai bangkit lagi usaha Oh, baksonya dan usaha yang lainnya. Saya merintis usaha herbal, yaitu mhm. di bidang jamu. Oh, jamu. Di Ya. mana, di sini juga atau di mana? Di sini kami dipercaya sebagai distributor pemasaran di Riau. Oh, gitu, Masya Allah. Alhamdulillah berjalan 2 tahun, alhamdulillah omset kami bisa 1 bulan di angka hampir kurang lebih 100 juta. Masya Allah, itu luar biasa ya. Nah, ini adalah hal yang menarik bahwa usaha itu memang jatuh bangunnya harus dinikmati, betul ya? Betul, Kalau kita langsung menyerah, kita akan kalah. betul. Ternyata, Mas Gunarto ini semangatnya tinggi teman-teman sekalian. Bagaimana jatuh bangun tetap bangkit lagi, Bangkit lagi. begitu ya. Nah, tadi udah jatuh bangun gitu ya, kemudian bangkit Betul. lagi ya. Sekarang saya ingin tahu nih, di perlebahan tuh apa sih yang menarik gitu? Nah, sebelum ke sana nih, saya ada beberapa contoh nih, ada, madu-madu yang mungkin dikaryakan oleh teman-teman kita di sini. Nah, ini lumayan juga banyak ya, Betul. madu apa ini namanya, Eva madu Riza. Evariza. Nah, ini madu akasia semua, ini berasal Betul, dari farm yang ada di sini. betul, Kemudian ada dalam bentuk stik. Nah, ini juga madu nih, betul, contohnya nih. Ini ada madu stik, kita pengen lihat gimana sih isi madu stik itu. Nah, ini seperti ini. Jadi dalam bentuk betul. seperti ini, madu akasia itu semakin banyak dinikmati teman-teman sekalian. Digunakan untuk apa? Anak-anak sekolah SD, SMP, bahkan di rumah saya nih, Mas Gun, Mhm, banyak rumah itu mintanya ini, Masya Allah. datang ke rumah, anak saya yang jualin jadinya. Ya, hitung-hitung latihan buat anak itu bisa mandiri, seperti itu. Iya iya iya. Ini jadi, madu stick ada. Kemudian madu yang model seperti ini juga mungkin lebih simpel, ada lagi yang lebih simpel lagi. Betul Ini yang betul seperti betul. ini nih. Nah, Mereknya merek sendiri ya? merek sendiri. Jadi Ah, alhamdulillah nih, teman-teman Aksani. sekalian, Aksohani. Jadi ini adalah produk-produk yang bisa kombinasikan supaya orang Heeh, semakin menarik. Segmentasi pasarnya seperti apa sih? bagus Seperti itu. bagus. Nah, sumber madunya dari mana? Wah, ini di kita banyak ya, termasuk salah satunya Betul. Pak Mas Gunarto ini yang masih muda, masih strong ya. Alhamdulillah. Jadi, berwirausaha tuh jangan sampai nunggu tua ya, Betul, bahaya sekali ya. betul, Jadi pas waktu masih strong, kita harus berjuang, betul. betul ya. Nah, kemudian, tadi mau ngomong apa tadi saya lupa. Tadi iklan dulu ya. Nah, terus kemudian, apa sih yang menarik kepada usaha perlebahan madu di Indonesia ini menurut Mas Gun? Baik, yang pertama mungkin ya, usaha madu ini menyehatkan bangsa. Mhm, Ya dengan obat ini, ya kita yakin bahwasanya dalam Al-Quran, Allah betul. katakan huwa syifa'un linnas. Iya, Al-Quran mengatakan ya madu dan turunannya mhm, macam-macam ya, ada mhm, propolis dan yang lain sebagai syifa, mhm, obat untuk manusia. Ya kita yakin, ya agama apapun ya kalau madunya itu murni pasti untuk obat. Kan betul. begitu. Iya, salah satunya saya juga merasakan betul, madu yang akasia ini yang dari Jambi, dari Riau, dan dari manapun insya Allah selama itu murni, saya rasakan betul itu bermanfaat untuk tubuh. Dan Betul. saya insya Allah, terus konsumsi madu terus dan akan mengkampanyekan bahwa madu itu terbaik di Indonesia untuk kita semua insya Allah bisa. Tidak Betul. kalah dengan produk-produk dalam, luar negeri ya, seperti itu. Betul. Kemudian info dari teman-teman Mhm. ya, madu akasia karpa ini termasuk madu yang disukai oleh pengacara kita kondang Hotman Paris Hutami ya. Oh ya? Iya, Luar biasa ini. Mas salah satu. Hotman, salam ya. Heeh, Jangan lupa minum madu akasia. madu akasia betul. Oke. Yang kedua Heeh, alhamdulillah kenapa kita ingin membuat peternakan farm ya kan mhm, sendiri, karena yang pertama ya khususnya di Riau, mhm, di masa pandemi ini mhm. mereka terpuruk ekonomi kan gitu. Iya betul. Dengan adanya alhamdulillah peternakan mereka dapat pekerjaan minimal. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua kita
ya membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang memiliki jiwa dagang. Betul, Seperti betul. Mas Aksel sendiri. Iya, alhamdulillah. Yang masih muda, ya pegawai negeri, PNS, dan pengusaha handal insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini, kenapa saya harus berwirausaha juga saya harus jelaskan bahwa ternyata ketika teman-teman, ketika mempersiapkan pensiun itu adalah setelah dia pensiun, baru kemudian berwirausaha. Betul, Itu sangat berbahaya sekali. betul. Modal banyak ya, setelah pensiun pengen ada kegiatan, ternyata kebanyakan banyak ditipu. Ya, Betul, ditipunya kenapa? Ada yang uangnya dibawa kabur oleh, pegawainya, betul, ada yang ditipu, ditikung seperti itu. Ini bahaya. Jadi, kalau kita mempersiapkan pensiun itu adalah bagaimana kita semenjak usia muda masih ada kesempatan, asal jangan mengganggu pekerjaan utama betul, kita. Insya Allah nanti ketika pensiun itu sudah mapan, lancar, dan kegiatannya bermanfaat untuk diri sendiri ataupun orang banyak, seperti itu. betul, Dan kemudian, dengan berwirausaha itu kita akan mengkaryakan orang, apalagi saat betul, pandemi. Orang butuh, pekerjaan, orang betul, butuh pemasukan. Alhamdulillah dengan madu ini salah satunya, ternyata banyak terbantu seperti Mas Kun. betul, betul. Dan saya juga terima kasih Mas Kun ini, yang produsen utama terbesar di Indonesia ya. Alhamdulillah kita dari survei teman-teman kita nomor 1. Masya Ya, Allah. Jadi teman-teman kita sekalian, memiliki 8.300 kotak. Masya Ya, Allah, 8.300 kotak itu adalah pemilik madu atau lebah terbesar di Indonesia. Dan itu jarang orang yang sampai sebanyak itu untuk memiliki lebah dengan investasi yang sangat besar itu. Jadi ini top, Mas Gun, luar biasa. Bulan itu berapa sih hasilnya dari 8.300 kotak itu? Atau koloni itu ya? itu mau ngulik-ngulik ini. Nggak apa-apa. Biar orang bisa terinspirasi dan kemudian yang kedua bisa mengkampanyekan lagi bahwa madu itu kita itu banyak. Bahwa madu kita yang di Indonesia itu berkualitas, juga tersedia kontinu dan siap untuk diekspor juga ini ya. Ini baru Mas Gun doang loh, belum yang lain loh. Gimana Mas Gun? Alhamdulillah, ya semua itu karena dari Allah Subhanahu Hmm, wa taala dan kerja keras teman-teman juga di perusahaan. Kita alhamdulillah omset kita sebulan itu sampai 1 sampai 3 miliar sebulan. Masya Allah, luar biasa. 3 miliar. Jadi dan teman-teman ya sama-sama satu ya namanya apa? Satu apa Satu istilahnya? koloni atau satu Ada satu apa? satu perhimpunan, Satu perhimpunan. Oh iya. perhimpunan. Seperti Hmm. kelompok tani gitu. Oh gitu ya. Berarti kelompok tani kita banyak. Kami kita kelola Oh, Masya Allah. bersama-sama. Memang, kita berusaha berwirausaha, termasuk madu itu seperti juga kita berkoloni seperti halnya lebah ya. Betul. Saling bantu-membantu, insya Allah itu rezekinya akan berlipat dan akan bermanfaat lebih banyak. Betul, betul. Mantap, luar biasa. Ini hal yang perlu ditiru anak muda buat kita semua. Dan kayaknya ini cocok jadi petani milenial muda ini ya. Nah, Mas Gun, ngomong-ngomong terkait dengan apa ya, tantangan nih, tantangan perlebahan nih selama ini, eee, bagaimana gitu? Gitu. Hendaklah pemerintah kita dari Menteri ya Kehutanan Mhm, ataupun ya perdagangan memberikan akses mhm. ya hendak seperti sawit halnya Iya, betul. dikasih kita jalan itu loh. Betul, 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 Hendaknya betul. kita sebagai seorang peternak madu mengharap pemerintah setempat baik di Riau ataupun yang di atas sana Pak Jokowi ya Mhm, memberi akses kita petani-petani lebah ini bisa sejahtera. mhm. Karena sekarang ini sangat memprihatinkan begitu Betul, Mas. betul, betul. Dari segi harga dan ya istilahnya untuk masyarakat kita di Riau ini sangat membutuhkan madu ini kan gitu. Karyawan ada berapa Mas Gun? Karyawan untuk panen itu satu hari ada sekitar 30 sampai 40 Masya Allah. untuk Satu karyawan. satu titik ya? Titik, Oke. iya. Ada berapa titik sih di sini? Kita sih sebenarnya ada 2, cuman yang di daerah Dumai itu yang Mhm, banyak, ada sekitar 47 titik ya. mhm. Ya, titik bahasanya rit. Kalau di Parit sini ya. satu tempat begitu. Mhm, mhm. Gitu. Ada 150 ya? 100 Punya kita ada 5 di sana ada sekitar 47 rit? titik Heeh. rit, kalau di sana di Sontang ada 6 rit. Masya Allah, itu banyak sekali teman-teman sekalian, bahwa kalau kita mampu berkolaborasi dengan, orang-orang di sekitar kita, membangun beekeeper-beekeeper yang handal, maka tidak menutup kemungkinan bahwa usaha budidaya lebah itu akan berhasil ya, seperti itu. Betul. Ngomong-ngomong nih, dalam satu bulan itu berapa ton hasilnya? Untuk saat ini karena musim hujan ya, Iya, kalau sebelumnya berapa? biasanya bisa 40 sampai 50 ton. Wush, 40 sampai 50 ton ya? Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ini loh baru 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 satu kelompok tani ya, betul. atau satu usaha gitu. Betul. Kebetulan beliau ini salah satu ketua atau
Sekarang jadi direktur ya jabatan ya? Direktur utama. Direktur utama, Masya Allah ya. Mulai dari usaha yang kecil-kecil dulu ya, dari Kecil-kecil, petani dulu ya, kelompok tani ternyata bisa sampai sejauh ini bisa meningkat menjadi direktur. Jadi sudah betul ada naungan ya, betul naungan lembaga resminya ya, seperti betul. itu. Jadi luar biasa. Ini menginspirasi sekali teman-teman sekalian. Dari satu kelompok tani atau tempat usaha saja. Kemudian sekarang tadi kan 40 sampai 50 ton waktu cuacanya cerah. Betul. Sekarang gimana kondisi hujan? Karena hujan, Mhm, otomatis lebah tidak bisa cari mhm, makan, mhm. ya akhirnya mereka dimakan lagi, gitu. Oh gitu, dimakan lagi ya, Iya, mungkin sekarang di angka 30 ton lah kurang lebih 30-an. Ya, sebulan. betul betul. Karena memang Nah, cadangan pakan, si lebah itu madu juga ya, heeh, ketika betul hujan lebat, hujannya nggak berhenti-berhenti, otomatis dia di kamar terus ya, di dalam betul kandang terus. Sehingga ya apa yang ada di situ dimakan ya, seperti itu. betul Sehingga khawatir kalau hujan terus-menerus, maka akan menjadi bumerang buat si lebah tersebut sendiri kalau betul kita diambil betul banyak buah madunya. betul. Oke, teman-teman sekalian, gimana terinspirasi nggak? Terinspirasi tidak ini ya? Luar biasa. Ini Mas Gun masih muda, kemudian udah masih ganteng nggak? Wah, Masya Allah tambah ganteng karena katanya kalau semakin orang itu memiliki penghasilan yang lebih banyak ya, maka Betul. akan semakin cerah wajahnya. Nah, Alhamdulillah. seperti Mas Gun ini. Karena semangat berbaginya banyak, semangat Betul berbagi kepada teman-teman ataupun berbagi kepada tetangga-tetangganya dan betul. insya Allah itu juga baik juga untuk kita semua. Jadi teman-teman sekalian perlu dicontoh. Mas Kun, ini terakhir nih. Apa pesan ataupun kesan untuk memotivasi teman-teman kita semua nih? Baik. Untuk menjadi seorang entrepreneur Mhm. harus pertama jujur. Masya Allah. Iya, jujur. Kenapa jujur? Ya, itu wasiat dari Rasulullah. Oh Ya, iya. Nabi kita, junjungan kita. Mhm. Alaikum bisidqi, fa inna sidqi yahdi ilal bir, fa innal birri yahdi ilal jannah. Masya Allah. Wajib atas kalian untuk jujur. Ya, apalagi dalam bisnis. Mhm. Sekali orang tersakiti, Mhm. ditipu, pasti orang tidak akan mau bermitra lagi. Betul. Masya Allah, betul betul. Ini beliau tuh lulusan pesantren, kemudian pengusaha ya, kemudian juga bisa menginspirasi banyak orang. Ini sangat perlu dicontoh. Terima kasih Mas Makanya Gun. makanya modal utama bukan masalah modal finansial. Mhm. Kalau modal finansial itu faktor pendukung saja. Gitu. Yang paling penting adalah kejujuran dalam bisnis. Terus apa lagi? Komitmen. Komitmen. Ya, jangan mencela-mencele. Tatkala kita jatuh tempo Mhm. 2 minggu, kita harus tepati. Mhm mhm. Ya, jangan ditelepon tidak diaktifkan. Oh Nah, iya. kan gitu. Kita harus komitmen. Mhm Ya, kita ada kerjasama dengan Cina, mhm Trigen, mhm tiap hari 1000 mhm. Trigen. Masya Allah. Itu awalnya kita pembayaran cash terus. Mhm Tiap datang cash, cash. Tapi setelah berjalannya waktu karena percayaan kita dimodalin, mhm. Luar biasa dimodalin kita. luar biasa luar biasa. Terus Komitmen kita, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. mhm Kejujuran itu. mhm mhm Makanya teman-teman, ah saya mau wirausaha, mhm gak ada modal. Itu bullshit. mhm. Jadi Ya, jujur, komitmen itu ya. komitmen. Terus apa lagi? Ya memang tidak dipungkiri dalam usaha pasti ada namanya modal. Mhm. Tapi modal ini kalau ada kejujuran mudah, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di frame kita Mhm. awal mula memiliki modal sekitar 150 juta gitu. Mhm mhm. Tapi karena banyak teman-teman yang ikut istilahnya beli kotak kemudian suruh merawatkan, Mhm. semakin banyak kita. Oh gitu. Rezeki makin banyak gitu loh. Baik 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 baik. Ini Masya Allah. Terima kasih atas inspirasinya. Kemudian apakah, boleh mesan madu dari Mas Gun nih kira-kira? Boleh ya? Madu apa ini? Madu oh, madunya madu muda. Waduh, udah. Oke, bisa ya? Bisa Baik insyaallah. teman-teman sekalian ini menarik. Jadi di sini produksinya banyak, dalam kondisi normal ketika cuacanya cerah itu bisa menghasilkan per bulan 30, 40 sampai 50 ton ya. Tapi dalam kondisi sekarang cuaca terus-menerus hujan gitu ya, maka mungkin maksimal 30 ton ya. Maksimal 30 Dan ton. itu sangat melimpah dan kontinu ada. Nah, Betul. buat teman-teman yang pingin sekali mendapatkan madu murni dan dijamin insya Allah berkualitas, maka hubungi nomor ini aja ya. Betul. Oke, nanti lihat di situ di bawah nomornya. Nanti teman-teman bisa kontak dan insya Allah kami akan berikan madu yang terbaik di Indonesia dan terbanyak. Nah, di sini banyak melimpah. Begitu Pak Gun ya? Insyaallah. Baik, terima kasih Mas Gun. Jadi ini inspirasi buat kita semua bahwa kerja keras yang kita lakukan itu akan berdampak berhasil kalau manakala tadi ya kita harus jujur, komitmen, kemudian juga berbakti pada orang tua. Insya Allah itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa
dan salah satunya adalah bisa mengumrohkan, bahkan bisa menjadi aset dan segala macamnya, betul. rumah, mobil dan segala macamnya, pertemanan, sahabat itu adalah luar biasa. Mungkin cukup sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik.